Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am Asni Aliani from 4A Management class. In this video, I will explain about cost, quality, and productivity. So, untuk kelanjutan pembahasannya, simak video berikut. Check it out. Cost of quality. Biaya ini adalah biaya yang timbul karena atau mungkin telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Nah, berdasarkan definisi ini, maka biaya kualitas dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, control activities, dan yang kedua, failure activities. Nah, untuk control activities adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Kemudian pengertian dari failure activities adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk. Kemudian dua kelompok tersebut dapat dipecah menjadi 4 subkelompok, yaitu prevention cost, operational cost, internal failure cost, and external failure cost. Adapun tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi maksud dari 4 subkelompok biaya kualitas tadi adalah yang pertama, prevention cost, di mana biaya ini terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa dan produk yang berkualitas rendah. Yang kedua, operational cost, di mana biaya ini terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk dan jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan customer. Yang ketiga, internal failure cost, di mana biaya ini terjadi pada saat produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan customer. Yang keempat, external failure cost. Biaya ini terjadi saat produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah produk berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Kemudian ada 3 metode pengukuran biaya kualitas. Yang pertama, multiplier method, di mana total biaya kegagalan adalah hasil pengali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Dengan formula biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Yang kedua, metode Taguchi-Politi loss function, di mana biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah, dengan formula L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y kurang T kuadrat. Yang ketiga, market resource method, di mana metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Jadi berikut adalah contoh dari metode multiplier. Misalnya di sebuah perusahaan Trigold berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi tahun 2012 sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan data tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4. Maka tahun 2012, berapakah biaya kegagalan eksternal total? Nah, jadi kita sudah tahu bahwa rumus untuk menghitung biaya kegagalan eksternal total yaitu angka pengali dikali dengan biaya kegagalan eksternal terobservasi. Maka 4 dikali dengan 2 juta rupiah dapatlah biaya kegagalan eksternal total sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, pengelolaan biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, activity based management and cost quality, dan yang kedua adalah analysis trend. Maksud dari activity based management and cost quality adalah dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya tidak bernilai tambah. Kemudian yang kedua, analisis trend. Maksudnya adalah laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu dapat digambarkan oleh grafik tren atau biasanya disebut laporan tren kualitas multi periode. Selanjutnya adalah produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan spesifik yang nantinya akan ada kesinambungan antara output dan input yang mana nantinya
Efisiensinya digunakan untuk memproduksi output. Produktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran produktivitas parsial. Yang kedua, pengukuran produktivitas total. Yang ketiga, pengukuran profit link productivity. Dengan formula rasio produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Kemudian selanjutnya, pengukuran produktivitas total, yaitu pengukuran produktivitas dari seluruh input. Kemudian yang ketiga ada pengukuran profit link productivity, yaitu mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Adapun formulanya yaitu dampak profit link sama dengan PQ total dikurang biaya periode amatan total. Untuk mencari PQ yaitu sama dengan output periode amatan dibagi dengan rasio produktivitas tahun dasar. Oke, selanjutnya ada komponen pemulihan harga, yaitu selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan harga. Dengan formula, pemulihan harga sama dengan perubahan harga dikurang perubahan produktivitas terkait dengan laba. Jadi, hubungan antara kualitas dan produktivitas, peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Terima kasih bagi kalian yang udah subscribe YouTube channel aku, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Oke, see you di next video. Bye-bye.